Desa Butuh Kajung kembali bergemuruh. Di balik tabir gelap malam, sosok misterius bernama Pukyasari, seorang janda bunting penjual bakso, dituding menjadi pelaku pesugihan mengerikan. Dengan ajian penglaris yang dikenal sebagai pentol gundal gandul monyet ireng, ia memikat para pembeli yang datang tak henti-henti. Bisnisnya tak pernah sepi, namun rahasia yang mengalir di balik dagangannya sungguh menyeramkan. Saksikan bagaimana ritual pesugihan yang diyakini mendatangkan keberuntungan dengan cara yang tak terduga ini terungkap. Jangan beranjak, terus ikuti hingga akhir, dan persiapkan diri untuk menyaksikan cerita yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Di sebuah dusun kecil bernama Cagat Karasmunkrat di Desa Butuh Kajung, hiduplah seorang wanita muda yang terhimpit dalam kesepian dan kepedihan. Dia adalah Pukyasari, seorang janda yang tinggal sendirian di gubuk reyot peninggalan suaminya. Sejak kepergian sang suami, Udin Butuh Kajung, dunia Pukyasari berubah drastis. Ia bukan hanya kehilangan seorang suami yang dicintainya, tapi juga tempat bersandar dan rekan dalam berjuang melewati kerasnya hidup. Sepeninggal Udin, yang tersisa hanyalah kesedihan yang terus menemaninya siang dan malam. Udin, sosok yang dahulu dikenal rajin dan pekerja keras, adalah seorang pedagang bakso keliling. Meski usahanya sederhana, Udin selalu berusaha memberi yang terbaik untuk Pukyasari. Mereka menjalani hidup serba kekurangan, tetapi kebersamaan dan kehangatan cinta selalu memberi mereka kekuatan. Namun semua berubah saat penyakit datang dan perlahan merenggut tubuh Udin. Terbaring lemah di pembaringan, Udin tak bisa lagi mendorong gerobak baksonya. Sementara Pukyasari dengan segenap kasihnya merawat suaminya hingga napas terakhir. Hingga Udin berpulang, meninggalkan Pukyasari dalam kehampaan yang tak terperi. Kehilangan itu menyisakan luka yang amat dalam, namun kehidupan tetap berjalan, memaksa Pukyasari untuk bangkit. Di tengah kemiskinan yang melilitnya, ia harus meneruskan usaha mendiang suaminya. Setiap pagi, Pukyasari menggenggam erat pegangan gerobak yang telah tua dan berkarat itu, memaksa dirinya melangkah dari satu kampung ke kampung lain. Gerobak itu sudah hampir runtuh, namun ia tetap mendorongnya, menembus panasnya siang dan dinginnya malam, berharap sedikit rezeki yang terkumpul dapat menopang hidupnya. Sesekali langkahnya terhenti di jalan berkerikil saat roda gerobaknya tersangkut. Pada saat-saat seperti itu, Pukyasari teringat Udin, sosok yang biasanya ada di sisinya untuk berbagi beban hidup. Kesedihan yang ia simpan dalam diam menjelma dalam tatapan matanya yang kosong, bibir yang mengatup menahan tangis, serta pundak yang lunglai di bawah tekanan hidup. Setiap bola bakso yang ia sajikan mengandung air mata perjuangan seorang wanita yang terus berusaha melawan takdir yang pahit. Namun, di balik senyum samar yang ia paksakan kepada setiap pelanggan, tak seorang pun tahu betapa hatinya menjerit, merindukan sosok suaminya, serta memohon kekuatan untuk bertahan. Pukyasari menjalani hari-hari dalam sunyi, dalam doa-doa yang dipanjatkannya, agar hidupnya beroleh secercah cahaya di tengah kegelapan. Begitulah kehidupan Pukyasari bergulir, hari demi hari. Kegigihan yang ia tunjukkan menjadi saksi bisu bahwa di balik sosok seorang wanita sederhana, tersimpan jiwa yang tegar. Setiap malam, ia memandang ke langit, seakan berharap roh suaminya masih menyertainya dalam setiap langkah perjuangannya. Di tengah keterpurukan yang semakin mendalam, Pukyasari tak mampu lagi menahan tekanan hidup. Kegigihannya untuk bertahan semakin diuji oleh kerasnya dunia yang memaksanya memilih jalan yang tak terbayangkan oleh banyak orang. Dalam keputusasaan yang membelenggu jiwanya, Pukyasari terpaksa mengambil langkah yang sangat berbahaya, menempuh jalan pesugihan. Dengan segala kerendahan hati, ia menyepakati sebuah perjanjian gelap dengan siluman monyet, makhluk halus yang dipercaya dapat memberinya kekuatan untuk mendatangkan keberuntungan dalam berjualan bakso. Setiap malam, saat bulan terang menerangi desa yang sunyi, Pukyasari akan merasakan hawa yang aneh di sekeliling gubuk reyotnya. Sesuatu yang tak kasat mata seolah mengawasinya dengan penuh perhatian. Terkadang, ia mendengar suara gemerisik di luar rumah, seperti langkah-langkah kecil yang menjalar pelan. Namun, suara itu bukan berasal dari manusia. Suara itu berasal dari makhluk yang lebih asing dan menakutkan. Malam pertama ritual itu dimulai, Pukyasari merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia duduk terdiam di sudut gubuk, membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh makhluk itu. Tak lama setelah itu, sesosok monyet besar muncul di jendela gubuk, dengan mata yang menyala merah seperti bara api. Monyet itu mendekat perlahan, seakan tahu bahwa ia sedang dipanggil.
Namun, yang lebih mengerikan adalah perubahan yang terjadi setelahnya. Dengan suara gemuruh yang terdengar seperti gempa, tubuh monyet itu mulai bergetar dan merubah wujudnya. Dalam sekejap mata, makhluk yang tadinya berbulu lebat itu berubah menjadi seorang pria yang sangat mirip dengan suami Pukiasari, Udin Butuh Kajung, yang telah lama meninggal dunia. Pukiasari terperangah, matanya terbuka lebar, menatap sosok yang begitu mirip dengan suaminya. Namun ada sesuatu yang tak beres. Suaminya yang telah tiada kini berdiri di depannya, dalam bentuk yang bukan manusia, lebih seperti roh yang terperangkap dalam tubuh makhluk lain. Suaminya, dalam bentuk yang menyeramkan itu, menatapnya dengan mata kosong dan berbisik, "Inilah jalan yang harus kau tempuh, sayang. Demi hidup yang lebih baik, demi daganganmu yang laris manis." Hati Pukiasari bergejolak, antara rasa cinta yang mendalam pada suaminya dan ketakutan yang melanda. Ia tahu bahwa apa yang ia saksikan bukanlah hal biasa. Namun rasa sakit karena kehilangan, ditambah dengan kemiskinan yang terus membelenggunya, mendorongnya untuk melakukan apa saja demi bertahan hidup. Dalam keputusasaan,nya ia mengikuti semua arahan dari sosok yang mengaku suaminya itu. Setiap malam, ritual itu menjadi lebih intens. Monyet besar itu datang lagi, membawa wujud almarhum Udin. Dan setiap kali ritual dimulai, Pukiasari merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar mantra yang ia ucapkan. Ritual itu sangat tak lazim. Pukiasari harus menyiapkan bahan-bahan yang aneh dan menjijikkan, seperti daging ayam yang sudah busuk dan air keruh yang diambil dari sumur tua. Dengan hati yang gelisah, ia membaca mantra pentol gundal gandul monyet gentol yang telah diajarkan oleh makhluk siluman itu. Suara lirih mantra yang keluar dari bibirnya semakin lama semakin keras, seolah ia terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar pesugihan biasa. Ia merasakan tubuhnya bergetar, seperti diselimuti oleh energi yang tak terjelaskan, dan aroma aneh mulai memenuhi ruangan. Setelah mantra terakhir diucapkan, tubuh Pukiasari menjadi dingin. Ia menatap dengan penuh harap pada gerobak bakso yang ada di depannya, merasa bahwa tak lama lagi usaha dagangannya akan mengalami perubahan besar. Dan benar saja, ketika fajar tiba dan ia mulai berjualan, pelanggannya datang seperti arus yang tak bisa dibendung. Para pembeli berdesakan, membayar lebih dari harga biasa, dan semuanya begitu cepat habis. Bakso pentol gundal gandul itu laris manis. Namun, meski rasa syukur menyelimuti hatinya, Pukiasari tak bisa menepis rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya. Setiap kali ia menyaksikan keajaiban yang terjadi, ia semakin sadar bahwa harga yang harus dibayar bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Setiap kali ia menjalani ritual itu, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang tak bisa ia beli dengan uang atau keberuntungan semata. Semakin sering ia melakukan ritual itu, semakin Pukiasari merasa bahwa ia terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang tak bisa dihentikan. Ritual itu bukan sekadar membuat dagangannya laris, namun juga membuat hidupnya semakin terjerat dalam kegelapan yang semakin dalam. Setiap malam, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri dan semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Sesuatu yang menunggunya di balik tirai malam yang kelam, yang hanya bisa diselami dengan harga yang sangat tinggi. Ketenangan desa Butuh Kajung mulai terusik oleh kehadiran sosok Pukiasari yang mendadak dilimpahi keberuntungan. Setiap hari, meski hanya berdagang dengan gerobak tua di pinggir hutan, dagangan bakso Pukiasari tak pernah sepi pembeli. Yang lebih aneh, orang-orang yang datang membeli bukan hanya warga desa, tetapi orang-orang asing yang tak seorang pun mengenali. Mereka datang dari arah yang tak terduga, seolah dipanggil oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap mangkuk bakso yang ia sajikan ludes dalam hitungan menit, dan aroma yang menggoda membuat para pembeli seakan terpikat untuk terus kembali. Tak lama kemudian, Pukiasari mulai menikmati keberlimpahan yang belum pernah ia bayangkan. Di balik gubuk reyotnya, kini tersimpan tumpukan uang yang semakin hari semakin banyak, bagaikan rezeki yang turun tanpa henti. Namun, keberhasilan Pukiasari mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan warga. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang janda yang semula hidup serba kekurangan, kini mendadak bisa hidup berkecukupan, bahkan mewah. Meski hanya berjualan di pinggir hutan, dagangannya selalu laris, bahkan lebih laris dibanding para pedagang lain di pasar. Gumaman warga tentang pesugihan dan ilmu hitam mulai terdengar di sudut-sudut desa.
Warga yang melihat sendiri bagaimana dagangan Pukyasari diserbu orang-orang yang tampak asing mulai merasa ketakutan, namun tak seorang pun yang berani bertanya langsung kepada Pukyasari. Hingga suatu hari, seorang dukun tua yang dihormati di desa-desa sekitar, kakek Sugiono Wedus, kebetulan melintasi desa Butukajung dalam perjalanan pulangnya dari menolong seseorang di desa tetangga. Dengan jubahnya yang kusam dan tongkat kayu yang selalu ia bawa, kakek Sugiono Wedus terkenal memiliki kemampuan batin yang tajam. Mata batinnya dapat melihat apa yang tak kasat mata bagi orang biasa. Dan ilmunya yang tinggi membuat banyak orang datang padanya untuk meminta bantuan. Saat ia berjalan melewati gubuk reyot di pinggir hutan itu, hidungnya menangkap aroma bakso yang menggoda, dan perut tuanya yang kosong pun mendorongnya untuk mampir. Saat kakek Sugiono Wedus mendekati gerobak bakso Pukyasari, ia langsung merasakan hawa yang janggal. Udara seakan lebih berat, dan angin yang bertiup sepoi-sepoi membawa aura yang pekat dan menyesakkan. Kakek Sugiono Wedus memandang ke arah Pukyasari yang tengah melayani pembeli dengan senyum yang terpampang di wajahnya. Namun, matanya yang tajam menangkap sesuatu yang mengerikan di balik sosok Pukyasari. Ada sesosok makhluk yang berdiri dengan tubuhnya yang tinggi besar, berbulu lebat seperti monyet, yang mendekap erat tubuh Pukyasari dari belakang. Monyet itu tak terlihat oleh mata biasa. Namun dengan mata batinnya, kakek Sugiono Wedus dapat melihat makhluk itu seakan-akan benar-benar ada di hadapannya. Monyet besar itu melekat erat pada Pukyasari, lengket seperti perangko, dengan kedua tangan berbulu hitam pekat yang memeluk Pukyasari dari belakang, seperti kekasih yang posesif. Mata makhluk itu merah menyala, penuh dengan nafsu dan keinginan yang tak wajar. Monyet itu seolah melindungi dan menguasai Pukyasari, tak ingin sosoknya disentuh atau didekati oleh siapapun. Yang membuat kakek Sugiono Wedus semakin tercengang adalah perut Pukyasari yang terlihat membesar, seolah seorang wanita yang sedang mengandung. Kakek Sugiono Wedus merasakan hawa panas mengalir dalam dirinya. Hatinya bergejolak antara kemarahan dan rasa prihatin pada Pukyasari yang tampak telah jatuh ke dalam perangkap pesugihan yang gelap. Ia tahu bahwa sosok monyet besar itu bukanlah sembarang makhluk, melainkan siluman yang mengikat Pukyasari dalam perjanjian yang tak bisa diputuskan begitu saja. Makhluk itu tampak puas dengan seringai yang mengerikan terpancar dari wajahnya, seakan bangga atas pengaruh yang ia berikan pada janda itu. Namun, meski mata batinnya menyaksikan semua hal menakutkan itu, kakek Sugiono Wedus memutuskan untuk tetap tenang. Ia menyembunyikan keterkejutannya dan pura-pura tak tahu apa-apa. Dengan suara bergetar, ia memesan semangkuk bakso dari Pukyasari dan duduk di kursi bambu reyot di dekat gerobak sambil memperhatikan dengan seksama setiap gerak-gerik wanita itu. Dari mata Pukyasari, kakek Sugiono Wedus melihat pandangan yang kosong, seakan jiwanya tak lagi utuh. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, seiring dengan perjanjian gelap yang ia lakukan. Hati kakek Sugiono Wedus menjadi semakin berat, menyaksikan seorang wanita muda yang tampaknya sudah berada dalam kendali makhluk halus itu sepenuhnya. Kakek Sugiono Wedus menundukkan kepalanya, berpikir keras bagaimana ia bisa membantu Pukyasari tanpa menimbulkan kemarahan makhluk itu. Ia tahu bahwa jika ia bertindak ceroboh, bukan hanya Pukyasari yang akan terancam, tetapi juga seluruh desa ini. Kakek Sugiono Wedus akhirnya memutuskan untuk bersabar, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, ia menghabiskan bakso di depannya, lalu meninggalkan gubuk itu dengan pikiran yang penuh beban. Sebuah rencana mulai terbentuk dalam benaknya. Sebuah rencana untuk membebaskan Pukyasari dari bayang-bayang monyet siluman yang telah menguasai hidupnya. Pada malam Jumat yang kelam, kakek Sugiono Wedus tak bisa lagi menahan kegelisahannya. Suara-suara aneh yang ia dengar dari desa Butukajung dan rasa khawatir yang semakin mendalam tentang nasib Pukyasari membuatnya mengambil keputusan berani. Meski tahu betul risiko yang akan dihadapi, ia tak bisa diam lebih lama. Saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, saat dunia seakan tertidur, kakek Sugiono Wedus melangkah menuju gubuk reyot Pukyasari dengan langkah hati-hati. Langit yang gelap tak menakutkan baginya, sebab tekad untuk menyelamatkan janda malang itu lebih besar daripada segala ketakutan yang ada di dalam hatinya. Begitu ia tiba di depan pintu gubuk, hawa dingin yang aneh menyambutnya, menambah ketegangan yang sudah membalut tubuhnya. Dari dalam gubuk, ia bisa mendengar suara-suara yang tak biasa, suara gemerisik, suara lirih yang terdengar seperti bisikan,
serta desahan yang menggugah rasa ngeri. Hatinya berdebar-debar, dan tubuhnya terasa lemas seketika. Namun tanpa mengendurkan niat, ia mendekat. Kakek Sugiono Wedus memusatkan indera batinnya, mencoba merasakan apa yang tengah terjadi di dalam gubuk itu. Sesuatu yang sangat gelap, sangat jahat, seakan menempel erat pada Pukyasari dan tak memberinya jalan keluar. Dengan hati yang bergetar, ia memutuskan untuk mendobrak pintu gubuk reot itu. Suara pintu yang berderit nyaring seakan menandakan dimulainya pertarungan yang tak terelakkan. Begitu pintu terbuka, kakek Sugiono Wedus terkejut luar biasa dengan apa yang dilihatnya. Pukyasari sedang duduk di ranjang reotnya, tubuhnya terlentang, mengenakan kain lusuh yang hampir tak terlihat. Di sekelilingnya, udara terasa begitu berat, seperti dipenuhi dengan energi jahat yang memancar dari tubuhnya. Dan yang membuat kakek Sugiono Wedus terperanjat, di atas ranjang itu, Pukyasari tampak sedang mengucapkan mantra dengan suara gemetar, sambil menggenggam sebuah mangkuk bakso yang ia buat dalam ritual tersebut. Namun, yang paling mengejutkan adalah sosok yang berdiri di belakang Pukyasari. Sosok itu bukanlah manusia, melainkan makhluk besar dan berbulu hitam pekat, si monyet raksasa, siluman yang telah menguasai dirinya. Monyet itu memeluk Pukyasari dengan erat, begitu dekat, seakan menyatu dengan tubuhnya. Di tengah ritual yang berlangsung, perut Pukyasari yang membesar semakin tampak jelas, seperti kehamilan yang tak wajar. Segala yang ada di sekitar mereka terasa sangat gelap, dan hawa panas yang mencekam meliputi ruangan itu seakan membawa kakek Sugiono Wedus ke dalam dunia lain, dunia yang dikuasai oleh kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan. Melihat pemandangan itu, darah kakek Sugiono Wedus mendidih. Amarah yang begitu kuat muncul dari dalam dirinya, karena ia tahu betul bahwa apa yang terjadi di hadapannya adalah sebuah ritual yang mengerikan. Tanpa berpikir panjang, kakek Sugiono Wedus mendekat dengan cepat, dan dalam sekejap ia mengeluarkan kekuatan batinnya untuk menghadapi makhluk itu. "Cukup!" teriaknya, suaranya menggema keras, seakan menyentak keheningan malam yang mencekam. Monyet itu menoleh dengan mata merah yang menyala, dan dalam sekejap, pertempuran yang dahsyat pun dimulai. Monyet siluman itu menerjang dengan kekuatan luar biasa, menyerang kakek Sugiono Wedus dengan cakar-cakarnya yang tajam. Setiap kali kakek Sugiono Wedus mencoba melawan, tubuhnya terasa seperti dihantam petir. Namun, dengan ilmu batin yang dimilikinya, ia terus bertahan, meski rasa sakit hampir membuatnya roboh. Kakek Sugiono Wedus menggunakan segala kekuatan dan kebijaksanaan yang ia pelajari selama bertahun-tahun untuk melawan siluman itu. Tetapi lawannya sangat kuat, lebih dari yang ia duga. Setiap serangan dari monyet itu begitu cepat dan mematikan. Kakek Sugiono Wedus terhuyung-huyung, tubuhnya terluka parah. Darah mengalir dari tubuhnya, namun semangatnya tak pernah padam. Pukyasari yang melihat pertarungan itu hanya bisa terdiam. Tubuhnya seakan dibelenggu oleh sesuatu yang tak dapat ia lawan. Dalam pandangannya yang kosong, ia melihat kakek Sugiono Wedus berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya. Namun ia sendiri tidak tahu apakah ia masih layak diselamatkan. Hati Pukyasari bergejolak antara rasa terima kasih dan ketakutan, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasa seolah terperangkap dalam jaring gaib yang tak terlihat. Saat kakek Sugiono Wedus terkapar di tanah, hampir tak bisa bergerak karena serangan dari makhluk itu, monyet siluman itu mendekat, dengan senyum licik yang tergambar di wajahnya. Namun, di saat terakhir, kakek Sugiono Wedus merapalkan mantra terakhirnya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Sebuah cahaya terang tiba-tiba menyala, menyelimuti seluruh gubuk itu, dan monyet siluman itu menjerit kesakitan, seakan terhantam oleh kekuatan yang tak terduga. Dalam sekejap, tubuh besar makhluk itu terlempar ke belakang, jatuh tergeletak ke tanah, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Monyet itu terkulai lemas, tubuhnya mulai menghitam dan meleleh seperti lilin yang terbakar. Kakek Sugiono Wedus, meski terluka parah, merangkak perlahan mendekati Pukyasari. Dengan suara lemah, ia berkata, "Kau bisa keluar dari ini. Kekuatan itu hanya sementara. Jangan biarkan dirimu terjebak lebih lama." Namun, saat kakek Sugiono Wedus hampir sampai, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di balik kehancuran mak itu muncul bayangan gelap yang lebih besar, lebih menakutkan, sebuah entitas yang lebih kuat yang belum terungkap. Dan dengan itu, kisah Pukyasari baru saja dimulai. Di titik puncak pertarungan dan kengerian yang baru saja berlalu, Pukyasari akhirnya tersadar akan segala dosa dan kealpaan yang ia lakukan demi meraih kekayaan dan kelimpahan dengan jalan gelap.
Dalam keheningan yang menyelimuti gubuk reyot itu, Pukiasari terduduk di samping kakek Sugiono Wedus. Hatinya terguncang penuh penyesalan. Air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang lelah setelah semua yang ia alami. Ia menyadari bahwa apa yang tampak mudah dan menggiurkan ternyata menuntut pengorbanan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Kakek Sugiono Wedus, yang meski terluka parah namun tetap bijaksana, mulai memberikan petuah dan pencerahan bagi Pukiasari. Dengan suara tenang namun penuh makna, ia berkata, "Anakku, jalan kekayaan yang mudah dan cepat seringkali berujung pada bencana. Semua kekayaan dan keberlimpahan yang datang dari persekutuan dengan kekuatan gaib hanya akan membawa penderitaan pada akhirnya. Manusia yang lemah akan tertipu dengan kilauan harta yang tak nyata, namun akhirnya hidup dalam kekosongan dan dikejar bayang-bayang kegelapan." Pukiasari mendengarkan dengan hati yang terbuka, meski rasa takut dan resah menyelimuti dirinya. Kakek Sugiono Wedus melanjutkan, "Keberlimpahan sejati datang dari ketekunan, kerja keras, dan kesabaran. Meski hasilnya tak selalu tampak seketika, kebahagiaan dan ketenangan yang kamu peroleh akan sejati dan tak ternilai. Harta dan kekayaan yang datang dari kerja kerasmu sendiri, anakku, akan membawa berkah yang tak bisa diberikan oleh kekuatan gelap manapun." Namun, jalan kembali bagi Pukiasari tidaklah mudah. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, ia harus menerima dan menanggung hasil dari persekutuan gelap yang ia lakukan, termasuk janin yang kini dikandungnya. Kakek Sugiono Wedus mengatakan bahwa hanya setelah ia melahirkan, Pukiasari bisa sepenuhnya menebus dosa-dosanya dan membersihkan diri. Dengan tabah, Pukiasari menerima konsekuensi ini, berjanji untuk menghadapinya dengan tekad dan niat bertaubat sepenuhnya. Warga desa yang mendengar kabar tentang perubahan Pukiasari turut memberikan dukungan. Mereka melihat wanita muda itu menjalani hidup dengan penuh penyesalan, dan banyak dari mereka yang tersentuh hatinya. Pesan dari kakek Sugiono Wedus menjadi peringatan bagi semua orang bahwa kekayaan dan keberlimpahan tidak seharusnya diperoleh melalui cara-cara yang mengundang bencana. Di akhir cerita ini, biarlah kisah Pukiasari menjadi pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa hidup yang penuh makna adalah hidup yang dibangun dengan kebenaran, kesabaran, dan ketulusan hati. Harta benda memang penting, tetapi lebih penting adalah ketenangan dan kebahagiaan yang bersumber dari jalan yang benar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, tekan tombol subscribe dan bagikan kisah ini agar semakin banyak yang belajar dari perjalanan Pukiasari. Sampai berjumpa lagi di cerita berikutnya, dan ingatlah selalu untuk memilih jalan yang membawa terang dalam hidup kita.